Selamat bertemu lagi bersama kami kelompok 2. Di sini kami akan diskusi mengenai lipid, lemak, dan asam lemak. Perkenalkan, nama saya Julia Septiana Ningsih. Saya Caroline Irene. Saya Marsha Prenileluni. Saya Rina Priyanti. Saya Rio Pangestu. Baik, penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut Nirwana et al. 2023, lipid terbagi menjadi lipid sederhana dan lipid kompleks, di mana lipid sederhana merupakan ester dari asam lemak dan berbagai jenis alkohol yang diklasifikasikan menjadi lemak, minyak, dan glin. Lemak adalah ester asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk cair dari lemak, sedangkan glin adalah ester asam lemak dengan monoalkohol bermassa molekul tinggi. Berbeda dengan lipid sederhana, lipid kompleks tidak hanya tersusun dari asam lemak dan alkohol, tetapi juga mengandung gugus tambahan seperti fosfat pada fosfolipid, serta dapat memiliki basa nitrogen atau komponen lain, termasuk glikolipid yang terdiri dari asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Contoh lipid kompleks lainnya adalah sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein yang berperan penting dalam berbagai fungsi biologis. Berikut merupakan struktur lipid sederhana. Lipid sederhana adalah lipid yang tersusun atas trigliserida campuran dari gliserol dan asam lemak yang memiliki rantai panjang. Lemak ini akan tersimpan di seluruh tubuh dan jumlahnya paling banyak di jaringan adipose. Menurut Wire 2023, lipid sederhana adalah lipid yang tersusun atas trigliserida campuran dari gliserol dan asam lemak yang memiliki rantai panjang. Lemak ini akan tersimpan di seluruh tubuh dan jumlahnya paling banyak di jaringan adipose. Secara kimiawi, lemak disebut sebagai trigliserida, yaitu senyawa yang terbentuk dari gliserol dan asam lemak. Menurut Wasiastuti 2020, lipid turunan adalah senyawa yang dihasilkan melalui proses hidrolisis lipid sederhana maupun lipid kompleks. Lipid sederhana maupun lipid kompleks tetap mempertahankan sifat khas lemaknya, seperti kelarutannya dalam pelarutan polar dan perannya dalam berbagai proses biologis. Lipid turunan berperan penting dalam tubuh, terutama dalam pembentukan hormon, struktur membran sel, serta berbagai fungsi metabolik. Salah satu contoh lipid turunan adalah steroid yang mencakup senyawa seperti kolesterol, hormon steroid, testosteron, dan estrogen, serta vitamin D yang berperan dalam regulasi berbagai proses fisiologis. Selain itu, juga termasuk lipid turunan dan berkontribusi dalam pembentukan senyawa bioaktif seperti karotenoid dan vitamin A yang berperan penting dalam fungsi penglihatan serta sebagai antioksidan alami. Pada slide ini membahas tentang fungsi lemak. Seperti yang bisa kita lihat, menurut Santika 2016, lemak memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai pelindung tubuh dan organ vital. Ginjal dan hati dari benturan. Selain itu, lemak juga menjaga suhu tubuh tetap stabil pada kondisi dingin. Yang kedua, sebagai pelarut vitamin E, K. Lemak berperan dalam membantu penyerapan vitamin-vitamin ini tidak bisa larut dalam air, sehingga tanpa lemak menyerapnya. Membantu dalam pembentukan berbagai zat penting dalam tubuh seperti hormon dan empedu yang berperan dalam sistem pencernaan. Selanjutnya, ketika tubuh kehabisan karbohidrat, lemak kita bisa melihat berbagai gambar makanan. Ada alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, dan ikan yang merupakan contoh lemak sehat. Selain itu, ada juga tulisan Eat Healthy Fat yang mengingatkan kita bahwa tidak semua lemak buruk bagi tubuh. Baiklah, selanjutnya di sini ada struktur lemak. Dapat dilihat di samping bahwa ada struktur lemak di situ. Lemak merupakan jenis lipid yang terdiri dari trigliserida, yaitu gliserol ditambah dengan 3 asam lemak, yang memiliki fungsi sebagai cadangan energi utama di dalam tubuh makhluk hidup. Lemak berasal dari sumber hewani atau nabati.
Ya baik, selanjutnya adalah definisi asam lemak. Apa sih asam lemak itu? Jadi asam lemak adalah suatu senyawa golongan asam karboksilat yang mempunyai rantai alifatik panjang, baik jenuh maupun tak jenuh. Asam lemak alami mempunyai rantai dengan jumlah atom karbon genap dari 4 hingga 28. Selanjutnya adalah fungsi asam lemak. Asam lemak merupakan nutrisi penting yang tidak dapat diproduksi tubuh dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya, asam lemak berperan penting dalam fluiditas membran sel. Dan juga asam lemak dapat dimetabolisme menjadi energi sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya adalah klasifikasi asam lemak. Asam lemak di sini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama berdasarkan ikatan kimianya, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap, contohnya adalah asam stearat. Sedangkan asam lemak tidak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap, contohnya asam oleat. Pada gambar di sini dapat terlihat struktur asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Senyawa ini merupakan asam karboksilit yang tersusun dari rantai panjang hidrokarbon dengan rumus kimia R-COOH atau R-CO2H dengan struktur yang terdiri dari bagian kepala yang bersifat hidrofilik atau larut dalam air, kemudian bagian ekor yang bersifat hidrofobik yang tidak larut dalam air. Kemudian bagian hidrofilik pada gugus karboksil COOH ini yang larut dalam air, ini yang diwakili oleh lingkaran merah di bagian atas struktur. Kemudian bagian ekor hidrofobik, rantai karbon, rantai CH2 yang tidak larut dalam air ini diwakili oleh rantai panjang warna abu-abu dan biru. Kemudian lemak jenuh pada gambar A, rantai hidrokarbonnya lurus dan hanya memiliki ikatan tunggal antara atom-atom karbonnya. Ini membuat molekulnya dapat berjejer rapat, sehingga lemak jenuh cenderung padat pada suhu kamar, contohnya adalah lemak hewani seperti mentega. Kemudian pada gambar B, yaitu lemak tak jenuh, memiliki satu atau lebih ikatan rangkap, ikatan ganda antara atom-atom karbon dalam rantai hidrokarbonnya. Ikatan rangkap ini menyebabkan lekukan pada rantai sehingga molekulnya tidak dapat berjejer rapat. Akibatnya, lemak jenuh cenderung cair pada suhu kamar, contohnya adalah pada minyak nabati seperti minyak zaitun. Kemudian pada gambar B ini, ikatan rangkap adalah ikatan ganda antara dua atom karbon dalam rantai hidrokarbon. Pada gambar, ikatan rangkap ini diwakili oleh dua garis sejajar yang menghubungkan dua atom karbon. Ikatan rangkap inilah yang menyebabkan lekukan pada rantai hidrokarbon. Berikut adalah referensi dari hasil diskusi kami. Sekian dari diskusi kami. Terima kasih.